Kita sering diajarin kalau mau sukses ya harus menderita dulu. Tapi kalau benar begitu, kenapa banyak orang yang sudah menderita keras tetapi tetap tidak sukses? Mungkin konsep bahagia nanti aja adalah mindset yang justru bikin kamu menjadi burnout. Halo semuanya, selamat datang di channel Why So Curious. Hari ini kita mau ngobrol soal pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran. Apakah kamu harus gak bahagia sekarang biar bisa sukses nanti? Kita sering dengar ya anggapan ini, kalau mau capai hal-hal besar, kita harus ngorbanin kebahagiaan. Kerja sampai capek banget, atau nahan stres dan mungkin gak nyaman. Tapi apakah benar kayak gitu? Atau bisa gak sih kita kejar mimpi sambil tetap happy sekarang? Seperti yang pernah dikatakan oleh James Clear, penulis buku Atomic Habits, kamu gak perlu ngerasa gak puas buat tetap semangat. Kutipan ini bisa jadi dasar dari apa yang bakal kita bahas hari ini. Jadi siapin minuman favorit kamu dan ayo kita mulai. Mulai dari sini deh, kenapa kita sering ngerasa kalau nggak bahagia sekarang adalah harga yang harus dibayar buat sukses nanti? Dulu pas kecil, banyak dari kita diajarin kalau kerja keras dan pengorbanan itu sejalan. Mungkin kamu pernah dengar cerita tentang pengusaha yang kerja sampai malam atau mahasiswa yang begadang buat ujian. Pesannya jelas, mau maju, kamu harus ngorbanin sesuatu. Mungkin ngorbanin waktu bareng teman, hobi, atau malah ketenangan pikiran. Aku juga pernah ngerasain tekanan ini sampai mikir, apakah aku harus stres banget buat capai tujuanku? Nah, ide ini makin kuat karena adanya budaya hustle di masyarakat, di mana kita dibilang kalau kerja lebih keras artinya lebih maju. Tapi apakah itu juga artinya kita harus sengsara? Yuk kita lihat apa kata penelitian. Grit dan kebahagiaan bisa jalan bareng. Temuan paling seru datang dari penelitian tentang grit, konsep yang populer banget dari psikolog Angela Duckworth. Grit ini adalah kombinasi dari ketahanan dan semangat buat tujuan jangka panjang. Kamu mungkin pikir orang-orang yang punya grit yang kerja tanpa lelah buat mimpi mereka pasti gak happy karena capeknya. Tapi ternyata penelitiannya bilang beda. Ada penelitian tahun 2017 di Journal of Psychology and Cognition yang survei 100 profesional kayak dokter, guru, dan insinyur. Hasilnya, orang dengan grit tinggi ternyata lebih bahagia dan puas hidupnya. Penelitian lain di Journal of Happiness Studies tahun 2021 juga ngasih hasil serupa. Orang-orang dengan grit di AS dan Korea Selatan ngaku lebih sejahtera. Artinya, orang yang konsisten sama tujuannya cenderung lebih happy, bukan malah enggak. Jadi, kejar tujuan kamu dengan semangat gak harus bikin kamu gak bahagia. Malah kamu bisa nemuin makna di dalam prosesnya. Tapi gimana dengan ide kalau sukses bakal bikin kita happy nanti? Nah, ini adalah konsep arrival fallacy dari psikolog Tal Ben-Shahar di bukunya Happier. Arrival fallacy adalah keyakinan kalau kamu capai suatu tujuan, misalnya dapat promosi atau beli rumah impian, baru deh kamu bakal bahagia. Tapi masalahnya adalah, pas kamu capai itu, kebahagiaannya cuma sebentar. Artikel di Harvard Business Review tahun 2023 jelasin kenapa otak kita suka cari keseimbangan setelah momen emosi instan kayak capai tujuan besar. Dopamin, zat kimia di otak, ngasih kita semangat pas sukses, tapi itu cepat hilang. Kita jadi pengen capai hal lain lagi. Ini disebut sebagai adaptasi hedonik, di mana kita balik ke level kebahagiaan biasa kita, apapun yang kita capai. Contohnya, pemenang lotre seringkali balik ke tingkat kebahagiaan sebelum menang, cuma dalam beberapa bulan. Jadi kalau kamu gak happy sekarang dan cuma nunggu sukses buat happy, bisa-bisa kamu malah stuck dalam siklus kejar-kejaran tujuan tanpa pernah puas. Sisi lainnya adalah ternyata happy sekarang bisa bikin kamu lebih mudah sukses. Penelitian tahun 2005 oleh
Lee Burmirsky dan teman-teman di Psychological Bulletin bilang kalau orang yang happy lebih produktif, kreatif, dan juga kuat mentalnya. Mereka juga lebih jago nyelesain masalah, bikin hubungan baik, yang penting banget buat sukses di apapun. Jadi happy nggak cuma halangin ambisi kamu, tapi malah bisa jadi bahan bakar. Aku mau share sedikit tentang perjalanan aku sendiri. Beberapa tahun lalu, aku lagi kejar suatu tujuan yang mungkin cukup besar di saat itu. Aku pikir aku harus kerja sampai capek banget untuk capai hal itu. Aku skip acara sosial, begadang terus, dan stres setiap hari. Mikir itu satu-satunya cara buat sukses. Tapi pas aku capai tujuannya, aku nggak se-happy yang aku bayangin. Cuma lega aja, terus mikir, nah lalu selanjutnya apa? Itu jadi pengingat penting buat aku. Aku sadar aku gak perlu sengsara buat capai mimpi. Jadi aku mulai fokus nikmatin prosesnya. Merayain hal-hal kecil yang mungkin terdengar sepele ya, kayak nyelesain proyek atau belajar skill baru. Hasilnya aku jadi lebih happy dan malah lebih semangat dan juga produktif. Pengalaman ini bikin aku ingat quote dari Warren Buffett. Kamu bisa senang-senang sambil jadi kaya. Intinya gak perlu nunggu sukses buat happy. Cari aja kebahagiaan di dalam perjalanannya. Nah, kamu pernah ngerasa harus ngorbanin kebahagiaan buat tujuan? Share ceritamu di komentar ya. Jadi gimana sih caranya kita bisa kejar sukses tanpa ngorbanin kebahagiaan? Nah, beberapa tips dari penelitian yang bisa bantu kamu tetap happy sambil kerja menuju tujuan. James Clear bilang kalau cinta sama apapun yang kamu lakuin, bisa jaga semangat kamu tanpa perlu ngerasa nggak puas. Contohnya orang-orang sukses kayak Richard Branson, gak cuma kejar tujuan, mereka juga nikmati kerja sehari-hari untuk bikin bisnis mereka. Temuin aja bagian dari kerja kamu yang kamu anggap seru, entah itu belajar hal baru atau nyelesain masalah. Sesuaikan tujuan dengan nilai kamu. Artikel di People Management tahun 2022 bilang kalau kita harus redefine sukses berdasarkan yang penting buat kita, bukan standar orang lain. Kalau tujuan kamu sejalan dengan nilai-nilai kamu, misalnya kreativitas atau bantu orang lain, kamu bakal lebih puas selama perjalanan. Rayain kemenangan kecil. Akuin aja pencapaian kecil kayak nyelesain proyek atau belajar skill baru, itu juga bisa jaga semangat dan kebahagiaan kamu. Latih kesadaran. Psychology Today bilang kalau fokus ke sekarang bisa bantuin kita putusin siklus kejar-kejaran kebahagiaan masa depan. Coba aja hal sederhana kayak nulis jurnal atau meditasi buat hargain momen-momen sekarang. Bangun ketahanan dengan grit. Penelitian dari Angela Duckworth bilang kalau grit gak cuma soal kerja keras, tapi juga semangat. Kalau kamu nemuin makna dalam usaha kamu bisa tetap kuat tanpa ngorbanin kebahagiaan. Oke, tapi ada juga yang bilang kalau kadang-kadang gak happy sementara atau ngorban itu perlu dalam situasi tertentu. Misalnya pas mulai bisnis atau kuliah, ya emang kerja keras kayak gitu bisa bikin stres atau capek. Tapi ingat, capek nggak sama dengan sengsara. Penelitian tahun 2014 di The Journal of Positive Psychology bilang kalau orang-orang dengan grit sering nemuin kebahagiaan dalam kejar tujuan yang berarti meskipun kerjanya berat. Jadi meskipun ada pengorbanan, kamu tetap bisa jaga mindset positif dengan fokus ke tujuan di balik usaha kamu. Ada juga sedikit kontroversi nih. Beberapa orang bilang kalau dedikasi intens butuh sedikit ketidakpuasan untuk tetap semangat, kayak yang ditulis oleh James Clear. Tapi bukti-bukti lebih mendukung kalau happy dan ambisi bisa jalan bareng, terutama kalau kamu happy sama prosesnya dan tujuan kamu sejalan dengan nilai-nilai kamu. Jadi apakah kamu harus gak happy sekarang buat sukses nanti? Jawabannya dari penelitian adalah enggak. Kebahagiaan bisa jadi teman kuat dalam kamu mengejar sukses, bantu kamu tetap semangat, kreatif, dan kuat mental. Seperti yang dikatakan Margaret B. Runbeck, kebahagiaan bukanlah stasiun yang harus kamu capai, tapi cara kamu pergi.
Dengan cintai proses, sesuaikan tujuan dengan nilai kamu, dan nikmati sekarang, kamu bisa hidup yang sukses dan juga memuaskan. Nah, apa pendapat kamu? Menurut kamu, happy dan sukses bisa jalan bareng gak? Kalau kamu punya pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar ya. Kita belajar sama-sama. Dan jangan lupa like dan subscribe buat lebih banyak konten kayak gini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.